Kata Rasulullah, man ayyara akhahu bidzambin. Siapa saja yang menghina, melecehkan saudaranya, ya, muslim, karena satu dosa. Kalau Ahmad mengatakan min dzambin qad taba min, dari satu dosa yang dia telah bertobat. Jadi mantan apa dulu misalnya lah. Kemudian kita jelek-jelekan. Lam yamut hatta ya'malah. Maka dia tidak akan mati hingga kemudian dia melakukan dosa yang sama. Na'udzubillah. Jadi hati-hati. Betul orang itu pelaku dosa, jangan sampai kita hina, lecehkan, hingga kita nanti terjatuh dalam dosa yang sama. Apakah itu ada syaratnya? Ya, kata Imam Al-Mubarakfuri. Yakni maknanya yujaza bisal bitaufiq. Orang yang seperti itu akan diberikan balasan dengan dicabutnya hidayatut taufiq dari dirinya. Hatta yartaqiba ma'ayyara akhahu bih. Hingga orang tadi nanti bisa melakukan apa yang dia hina, dia lecehkan dari saudaranya. Wa dzaka idza sahibahu i'jabuhu binafsih. Nah, yang demikian itu kalau dia barengi dengan ada ujub, rasa bangga di dalam dirinya, li salamatihi mimma ayyara bihi akhah. Bangga bahwasanya dirinya pasti selamat, pasti tidak akan melakukan dosa yang dilakukan saudaranya. Jadi ketika ada maksiat, tetap saja kita hendaknya ada nahi mungkar, tapi jangan sampai hati ini tidak kita tata. Sehingga yang muncul itu lebih ke arah pencelaan. Di dalam diri muncul kita nggak mungkin. Kita pasti selamat dari dosa seperti itu. Hati-hati itu. Bahkan bukan hanya urusan yang berdosa. Kadang urusan yang nggak berdosa pun dicela. Apalagi di era sosmed, mencelanya di YouTube bisa terulang-ulang, bisa ribuan kali orang melihat itu. Kemudian yang melihat tadi akhirnya ikut mencela. Na'udzubillah. Beberapa hari yang lalu buka YouTube, di beranda YouTube itu kok ada ini video. Sepertinya lama itu ya, saat muncul-munculnya jangan disebut kafir tapi non-muslim saja. Ada ulama besar nyuwun sewu ketika mengkritisi kalimat kafir diganti non-muslim. Dia mengatakan mau kira paham bahasa Quran, kafir kok diganti non-muslim. Yang ada itu surat Al-Kafirun, bukan surat non-muslimun. Kafir itu dari bahasa kafara yukafiru kufron. Kuwi goblok meneh. Sakniki kula kalau menggunakan wazan fa'ala yaqulu fa'lan kudune kafara yaqulu kufron fa huwa kafirun. Lah iki jarene kafara yukafiru kufron. Kuwi saka ngendi? Kalau menggunakan wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan, harusnya kafara yukafiru takfiron. Goblok, soalnya nopo ngajine mbok tentang pondok pesantren, tapi ngajine namung tabayatu buyutuban. Mergo ngajine tabayatu buyutuban, akhire gobloke kana yakunu kolan. Akhire uteke madaya kudu modal. Apa yang dicela itu masalah tasrif. Jadi rupanya si Ustadz ini yang dari MUI ini salah mentasrif. Jadi mengatakan kafir itu dari kata kafaro yukafiru kufron. Nah itu jadi bahan ledekan, dihina mati-matian. Nggak usah dicari nanti siapa orangnya, nggak usah ya. Terus kemudian dia membetulkan, harusnya bukan kafaro yukafiru kufron, tapi kafaro yakfuru kufron. Betul. Terus dia katakan, kalau kafaro yukafiru harusnya bukan kufron, tapi takfiron. Nah, di sini Ustadz ini keliru dalam bab yang sama, yakni bab tasrif. Karena kalau kafaro yukafiru bukan takfiron. Ikut wajan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Kafaro yukafiru harusnya mukafarotan.
beliau menyalahkan kafaro yukafiru kufron, tapi beliau juga salah di dalam mentasrif yang kafaro yukafiru kok takfiron. Kalau takfiron itu harusnya wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Kafaro yukafiru takfiron. Ini saya ingin memberi contoh tadi. Kesalahan ketika dihina sedemikian rupa itu bisa balik mengikut, dia ikut juga ke dalam kesalahan yang serupa. Kemudian buzzer ini di Twitternya itu ulama tersebut kadang dibully. Pak Yai belajar dulu mentasrif. Anak saya yang ibtidak saja nggak salah mentasrif begitu. Nah ini ada riwayat. Ini saya kutipkan dari kitab Ma'rifatul Qurra. Tulisan Imam Az-Zahabi. Ijtama'a al-Kisai wal Yazidi indar Rasyid. Berkumpul al-Kisai. Al-Kisai ini seorang ulama, kalau qiraat sab'ah, beliau itu imam ke-7. Yang kalau kita membaca Al-Quran, banyak imalahnya itu bacaan Al-Kisai. Misalnya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Itu bacaan Imam Hafiz. Kalau Al-Kisai bukan wa ala absarihim, tapi wa ala absirihim. Dibaca imalah. Wadduha beliau baca wadduhi dan seterusnya. Itu qiraatnya Imam Al-Kisai. Wafat tahun 189 Hijriah. Nah, bersama dengan Al-Yazidi. Al-Yazidi ini juga ulama, berkumpul bersama Khalifah Harun ar-Rasyid. Kemudian masuk waktu sholat. Nah, saat sholat ini yang jadi imam Al-Kisai. Ternyata waktu membaca surah Qul ya ayyuhal kafirun, Imam Al-Kisai ini terbata-bata. Kalau bahasa Banjarnya tepuntal. Nggak ingat, ya, muter. Maka setelah salam, Al-Yazidi mengatakan, bacaan Qul ya ayyuhal kafirun itu nggak lancar oleh ulama Kufah. Ulama besar Kufah baca kuliah aja nggak bisa. Bahasa kitanya begitu. Baca kuliah kok nggak hafal. Bukannya nggak hafal sebetulnya, tapi kadang tersalah ya biasa begitu. Sholat berikutnya itu yang jadi imam itu Al-Yazidi. Ternyata beliau juga sama. Bahkan salahnya itu salah ketika baca Al-Fatihah. Ketika beliau selesai salam, beliau sadar. Kenapa saya bisa salah begini? Ingat bahwasanya tadi mencela Al-Kisai. Maka beliau katakan, ihfaz lisanak. Jaga lidah engkau. La taqulu fatubtala. Jangan engkau berkata-kata yang membuat engkau ditimpa bala. Innal bala'a muwakkalun bil mantiqi. Sesungguhnya bala itu dititipkan pada ucapan. Kita mencela, ada muncul rasa bangga, kita nggak mungkin salah begitu, Allah kasih kesalahan yang sama. Nah, kalau masih seperti ini, masih mending. Lihat tadi kalau dosa bagaimana? Saudara-saudaraku sekalian, rahimakumullah, bulan puasa ini, bukan hanya tadi makan dan minum, tapi lidah ini loh, penting. Dan kalau mencela manusia yang memang banyak celahnya saja begini, Allah kasih balasan di dunia. Apalagi kalau mencela sesuatu yang tidak ada celahnya. Mencela syariatnya Allah Ta'ala. Mencela hukum-hukum Allah Ta'ala. Mencela hukum-hukum dalam Al-Quran. Nggak bisa saya bayangkan. Maka dari Ibrahim rahmatullahi alaih, beliau mengatakan, Inni la'ajidu nafsi tuhaddithuni bisyai. Aku mendapati diriku itu ada berkata-kata dalam hati sesuatu. Fama yamna'uni an atakallama bih. Tidak ada yang menghalangiku untuk berbicara dari apa yang ada dalam hati itu. Illa makhafata anibtuliya bih. Kecuali aku khawatir kalau aku juga mendapatkan ujian seperti yang ada kukatakan dalam hatiku tadi.
Kita kadang melihat kesalahan orang, apalagi orang ini nggak sesuai dengan kita, itu cepat sekali kita ingin mencela. Tapi teliti dulu hati kita. Saudara-saudaraku sekalian, rahimakumullah. Tetapi sekali lagi ini pernah saya sampaikan waktu kajian Arba'in. Kalau memang itu membahayakan umat sekali lagi ya, maka ini juga perlu jihadun nafsi. Yang kita nggak enak sebetulnya menyampaikan, paksa sampaikan. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Atar'abuna an zikril fajir." Apakah kalian nggak senang untuk menyebut orang jahat, orang berbuat maksiat yang membahayakan, bukan maksiat untuk dirinya sendiri? Apakah kalian nggak senang menyebutnya? Uzkuruh bima fihi. Kata Rasulullah, sebutkan itu kejahatannya. Kaya'rifahun nas wa yahzarahun nas. Hingga manusia itu bisa mengerti dan berhati-hati. Tentunya ini dengan catatan tadi hati kita ditata supaya tidak muncul rasa ujub tadi. Kita sampaikan karena Rasul ingin sampaikan.